Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan ya. Ini perkebunan, kali ini Mamang Tani akan mereview kentang ya, atau di sini dibilangnya kentang sayur ya. Bukan kentang yang besar-besar. Kalau di sini, kalau kentang untuk yang besar-besar itu namanya, panggilannya kumbeli ya. Kalau di sini penanaman kentang sayur atau disebutnya kentang bulu ya. Nah, penanamannya di sini sama seperti perawatan ubi ya. Malah lebih simpel, dan untuk penanamannya itu yang unik ya. Sebelum kita lanjut untuk review kentang bulu ini ya, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Nah, kita review ya untuk tanaman kentang bulu, dan perawatannya sangat mudah ya. Nah, di atasnya pun masih ada ya, lumayan luas juga. Ini bedengan seperti biasa ya, seperti kita menanam ubi atau menanam cabai ya, seperti ini ya. Jika sudah rimbun seperti ini ya, tuh terlihat ya. Nah, untuk perakarannya pun seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi nanti yang akan menjadi cikal bakal buahnya adalah seperti ini ya, bakal buah ya. Nah, seperti ini. Berapa petak mau? 1, 2 ya, 3, 4, 5 ya. Dan masih luas ya. Uniknya itu kalau untuk penanaman kentang bulu ya, ini dia tanaman musiman ya jatuhnya ya. Tanaman musiman, kenapa? Karena memang ini tumbuhnya tanaman ini biasanya masuk musim hujan ya, berkisar di bulan Desember ya. Sudah ada hujan kecil-kecil ya, atau gerimis-gerimis ya. Ini tumbuh ya, tumbuh bakal bibitnya ya. Baru kita pisahkan dan kita buat tempat pembibitannya ya, sama seperti ini ya, dibuat seperti ini. Dan caranya seperti apa, nanti Mamang Tani akan spilkan ya. Untuk penanamannya yang uniknya itu, dia tanaman musiman, dalam 1 tahun itu cuman 1 kali ya, seperti ini. Dan jika kita menanam ya, usianya itu kurang lebih di 4 bulanan ya, 4 bulanan. Jika kita menanam di Desember, berarti Januari, Februari, Maret, April ya. Di April sudah panen ya, 4 bulanan. Dan kita jika menanam, karena ini satu musim ya, jika kita menanam di Februari ya, berarti Februari, Maret, April ya, 3 bulan ya. Nah, untuk hasilnya, jadi dia tidak mengikuti 4 bulan ya, mengikuti masa tuanya sama ya, atau masa usianya itu sama dari awal penanaman ya. Mau bibit tua, semakin bagus bibit tua yang sudah berbunga, itu malah lebih bagus untuk penanamannya ya. Kalau bibit masih muda, dia biasanya malah banyak untuk pertumbuhan di bawahnya, atau ubi-ubinya itu, buah yang di bawah itu cenderung kecil-kecil ya, dan banyak. Kalau untuk bibit tua itu dia biasanya besar-besar ya, tapi jarang ya. Tapi untuk masa berlakunya atau masa panennya itu sama ya. Jika di bulan Desember menanam ya, akhir Desember menanam, pokoknya 4 bulanan ya, 4 bulanan ini bisa dipanen ya. Walaupun kita lebih sudah berbunga ya, misalkan ini sudah berbunga ya, tanamannya pas di pembibitannya kita tanam, tetap dia mengikuti tanaman yang pertama ya. Misalkan 4 bulan, terus kita menanam di 3 bulannya, atau selang jeda 1 bulan ya, karena proses pengolahan lahan itu panennya berbarengan ya. Jadi tanaman ini mati ya, berkisar di 4 bulanan setelah
pindah daripada semai bibitnya ya, berkisar 4 bulanan ya. Untuk perawatannya sendiri, nah seperti ini ya. Nah ini cikal bakal daripada nanti pertumbuhannya ya. Pertumbuhan serabut ini yang menjadikan ubi yang di bawah atau kentang bulunya itu menjadi besar-besar ya. Beda halnya dengan ubi jalar ya. Kalau ubi jalar itu dibolak-balik ya. Kalau ini kentang bulu tidak ya. Nah prosesnya seperti apa? Jadi kita buatkan bedengan seperti ini. Terus kita melakukan penanaman seperti biasa, berkisar 20 sampai 25 cm dan dipasang miring ya. Jadi tidak ditegak lurus seperti ini ya. Untuk penanaman bibitnya 20 cm berkisar 20 sampai 25 cm berkisar seperti ini ya. Nah, kita pasangkan miring ya. Usahakan miring seperti ini ya. Supaya perakarannya ini bakal utamanya atau tanaman utamanya ini yang menghasilkan nanti ubi daripada kentang bulunya ini ya. Seperti apa untuk perlakuannya setelah dibuatkan bedengan seperti ini dan dilakukan penanaman ya. Biasanya hanya pembersihan gulma ya seperti ini ya. Ini sudah dibersihkan karena udah 1 bulanan lebih ya. Sudah muncul seperti ini ya. Untuk gulmanya dibersihkan dan sebelum diuruk ya, ini gulmanya kita taruh di bawah tanamannya dan diuruk ulang ya. Berarti pengurukannya itu 2 kali ya. Pengurukan daripada penanaman ini 2 kali. Pertama buat bedengan, terus penanaman kentang bulu ya. Terus pembersihan gulma sekaligus pengurukan yang kedua ya. Setelah itu selesai ya perlakuannya ya. Jika masih banyak gulmanya, tinggal dibersihkan saja, dicabut. Nah ini bibitnya sama ya, tapi baru penanaman seperti ini ya. Perlakuannya, pemberian pupuknya seperti apa? Biasanya Mamang Tani ya, pemberian pupuk memberikan NPK ya, NPK seimbang bisa, biasanya NPK seimbang atau NPK 16-16-16 maupun NPK lainnya, silahkan ya, mau 15-15 atau pun Posca ya. Biasanya Mamang Tani hanya menggunakan NPK 16-16. Dan untuk pemberian pupuknya cukup kita bukan ditabur ya, tapi kita buatkan seperti coakan biasa ya, dimana di tengah-tengah seperti ini ya, di tengah-tengah daripada tanaman ini ya, nanti menyerap ke bawah dan diserap nutrisi oleh perakaran kentang bulu tersebut ya. Nah seperti ini ya. Nanti ini panennya bakal sama ya, walaupun ini masih kecil seperti ini, tapi tanamannya cukup tua ya, sama ya usianya dari pembibitan seperti ini ya. Nah nanti ini posisinya berbunga ya, dan nanti berbunganya pun sama seperti ini, tapi hasilnya pas penggugurannya sama ya. Pas proses bergugurnya tanaman ini, atau karena ini tanaman musiman, biasanya sama ya. Jadi mau penanaman 1 bulan ya, berbeda jaraknya, maupun 2 bulan nanti cuman beda di hasilnya saja ya. Kalau yang masih muda ditanam itu daunnya rimbun, terus ubinya atau hasilnya itu biasanya kecil-kecil tapi banyak ya. Kalau untuk yang seperti ini ya, berkisar 1 bulan atau 2 bulanan lebih dari jarak awal dari bibit itu, biasanya dia cenderung jarang dan kentang bulunya itu besar-besar ya. Jadi itu saja perbedaannya daripada penanaman ini, tanaman kentang bulu ya. Ini sangat rimbun sekali karena memang sudah diberikan Posca ya, atau NPK 16-16 seimbang ya, seperti ini tuh. Bisa dilihat perakarannya sampai menjalar banyak ya. Nah, sengaja dibersihkan berkisar 1 bulan atau 1,5 bulan itu supaya apa? Supaya satu,
penyiangan gulmanya lebih mudah, dan ditaruh di bawah sebagai kompos ya, sebagai kompos untuk tanaman atau nutrisi untuk tanaman. Nah seperti ini ya, perlakuannya mudah sekali, dan untuk harganya pun cenderung bagus karena memang ini tanaman musiman ya, jarang yang menanam berbarengan ya, seperti ini ya. Untuk hasil panennya biasanya setelah berbunga dia berguguran ya, atau tanamannya ini cenderung mati ya. Kalau untuk tanaman kentang sama ya, cenderung sudah berbunga, terus ininya sudah membuat coklat ya, untuk ininya coklat dan berguguran ya. Untuk batang-batang ininya kering ya. Nah itu siap dipanen ya, seperti ini ya penampakan dari jauh ya di pagi hari. Nah untuk pencabutannya seperti ini ya. Untuk gulmanya ada saja yang terlewat, dan kita taruh di bawah tanaman ya, supaya menjadi pupuk kompos. Dan ini tidak diberikan atau diberlakukan pemberian kompos ya, ini cuman olah bedengan saja langsung penanaman. Baru untuk pemupukannya cukup biasanya pemberian NPK saja, NPK seimbang bisa ya, NPK 15-15 bisa ya. Kalau untuk pemberian pupuk di awal itu jarang ya kalau di tempat Mamang Tani ya. Untuk pemberian kohe ayam atau kohe kambing di awal itu jarang diberikan, karena memang ini bekas lahan, biasanya bekas lahan, dan kita manfaatkan 2 kali ya. Untuk pemupukannya itu bisa 2 kali. Lebih bagusnya lagi sebelum pembuatan bedengan ini seperti biasa, sama halnya ya seperti penanaman kacang maupun mentimun ya, disusul ya. Atau untuk pemberian kohe ayam biasanya langsung ditabur ya sebelum pengurukan pembuatan bedengan ya, lebih baik lagi. Tapi biasanya lebih simpel, kita buatkan seperti ini ya, jalur seperti ini penanaman, baru kita pemberian NPK 16-16 ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini, bagaimana perawatan dan penanaman kentang bulu ya di wilayah Mamang Tani. Ini cenderung tanaman musiman ya, dalam 1 tahun itu hanya 1 kali penanaman ya, dan tidak bisa untuk dibudidayakan atau dalam jangka 1 tahun itu 2 kali penanaman, tidak bisa ya. Biasanya cuma 1 kali, dan setiap musim masuk musim penghujan itu baru timbul lagi ya bibit-bibit barunya yang memang sudah terkena air dan menimbulkan bakal bibit ya. 1 tahun berarti 1 kali ya untuk penanaman kentang bulu. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe-nya, serta share-nya supaya tayangan ini dan channel ini semakin berkembang. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.